Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mereview tentang modifikasi Denstruct upaya efisiensi proses destilasi uap minyak biji pala dalam praktikum kimia organik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok E4 yang beranggotakan Muhammad Askar Zaki Al-Mubarok, Muhammad Al-Fayed Syafi'i Renwair, Ratu Aini Lubis, Dina Ayu Fitri, dan Muhammad Pitoyo Mukti. Tujuan dilakukan review ini agar dapat mengkaji jurnal acuan tentang kelebihan atau kekurangan dalam proses mengisolasi dan mengidentifikasi minyak atsiri yang terdapat pada artikel acuan. Metode review. Yang pertama, strategi pencarian artikel. Dimulai dari mencari jurnal-jurnal penelitian melalui situs-situs seperti Google Scholar, Jurnal Farmasi Indonesia atau JIF, ResearchGate, dan Pharmaceutical Journal of Indonesia atau PJI dengan tema yang relevan dan menggunakan kata kunci minyak atsiri dengan instrumen GCMS, minyak atsiri, dan metode isolasi minyak atsiri. Klik download dan disimpan. Kemudian reviewer melakukan skimming atau membaca sekilas. Kedua, kriteria seleksi data meliputi kriteria eksklusi dan kriteria inklusi. Yang pertama, kriteria eksklusi. Artikel penelitian senyawa selain senyawa alkaloid. Artikel tahun penerbitannya 10 tahun terakhir. Kriteria inklusi. Artikel terbitan dari mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Artikel harus berisi metode dan proses dalam mengidentifikasi isolat dari tumbuhan golongan alkaloid. Dengan demikian, hasil dari seluruh pencarian didapatkan 10 artikel yang dikumpulkan. Namun hanya 4 artikel yang dapat diterima, sedangkan 6 diantaranya harus dieliminasi karena tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Selanjutnya, rangkuman. Pada tahap isolasi minyak pala dengan generator uap diisi dengan aquades sebanyak 3 liter dan dipanaskan. Bubuk biji pala yang telah dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam labu leher 3 sebanyak 50 gram dan ditambahkan aquades sebanyak 400 ml. Lalu dipasangkan ke alat destilasi dan dipanaskan. Uap dari generator dialirkan ke dalam sistem destilasi selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu diperoleh destilat yang terdiri dari 2 lapisan dan dipisahkan dengan menggunakan corong pisah. Selanjutnya dilakukan isolasi minyak pala dengan stem destilasi yang dikombinasi dengan modifikasi Denstruct. Bubuk biji pala yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam labu stem destilasi sebanyak 50 gram dan ditambahkan aquades sebanyak 600 ml. Stem destilasi tersebut dipasangkan ke alat destilasi yang di atasnya sudah dipasang Denstruct dan dipanaskan serta dialirkan ke dalam sistem destilasi melalui Denstruct selama kurang lebih 1 jam. Hasil minyak atsiri ditampung di Denstruct bagian atas dan lapisan bawah terdapat air yang akan masuk lagi ke labu stem destilasi. Hasil minyak pala yang diperoleh dengan generator uap sebanyak 0,67 ml tidak berwarna, memiliki bau khas, dan destilasi uap modifikasi Denstruct sebanyak 1,10 ml berwarna kekuningan dengan waktu destilasi yang lebih cepat. Selanjutnya, minyak atsiri diidentifikasi dengan KLT menggunakan eluen etil asetat N-heksan dan diperoleh hasil pemisahan dengan nilai RF 0,592, 0,72, dan 0,85. Lalu dilakukan identifikasi dengan GCMS di mana hasilnya diperoleh 14 puncak dan yang menunjukkan minyak atsiri biji pala mengandung komponen sabinen, kampen, dan safon. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan dan hasil terkait dengan kelebihan dari jurnal acuan yang kami peroleh. Nah, terkait dengan kelebihan, ada beberapa kelebihan dari artikel acuan. Yang pertama adalah stem destilasi yang digunakan itu adalah stem destilasi yang telah dimodifikasi dengan modifikasi Denstruct. Apa sih modifikasi Denstruct? Nah, modifikasi Denstruct ini adalah salah satu rangkaian dari destilasi uap dengan sistem generator sebagai sumber uap airnya. Kemudian bagaimana prinsip kerjanya? Prinsipnya adalah ketika uap air yang dipanaskan itu akan membawa uap minyak atsiri menuju ke pendingin
namanya pendingin Liebig. Nah, pendingin Liebig ini termasuk salah satu modifikasi dari Denstar yang nantinya minyak atsiri akan tertampung di modifikasi Denstar tersebut, dan air itu akan masuk kembali lagi ke labu steam destilasinya. Sirkulasi ini berlangsung terus-menerus sampai destilasi dianggap selesai. Selanjutnya, untuk kelebihan yang kedua yaitu terkait tujuan penggunaan steam destilasi yang dikombinasi dengan modifikasi Denstar. Jadi tujuannya itu untuk apa sih mereka ini memodifikasi? Jadi tujuannya ternyata supaya untuk bisa mempermudah peneliti atau praktikan dalam mengisolasi minyak atsiri, sehingga dimana mereka memodifikasi terkait waktu supaya mereka mempercepat waktu isolasi minyak atsirinya dan juga mendapatkan hasil destilasi minyak atsiri yang lebih banyak. Inilah tujuan mereka mengkombinasi terkait dengan steam destilasinya. Untuk yang ketiga, kelebihan yang ketiga yaitu kromatografi lapis tipis. Jadi pada artikel acuan mereka melakukan yang namanya isolasi dengan kromatografi lapis tipis. Ini dilakukan tujuannya sangat baik sekali, bertujuan untuk mencapai hasil kualitatif ataupun kuantitatif atau preparatif, dan untuk menjajaki sistem pelarut yang akan digunakan dalam kromatografi kolom. Artinya mereka ingin mengetahui bagaimana sistem pelarut yang cocok yang nantinya untuk digunakan sebagai atau dalam kromatografi kolom yang bisa dilakukan untuk misalnya instrumen selanjutnya seperti itu. Baik, sekian untuk kelebihan dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Askar. Baiklah, selanjutnya kekurangan dari jurnal acuan atau jurnal utama yang kita review. Yang pertama yaitu dari proses pengambilan minyak atsiri dari pala, di mana pada proses pengambilan atau ekstraksi minyak atsiri ini, di sini digunakan metode destilasi uap. Sedangkan simplisia yang digunakan yaitu adalah biji-bijian. Dan metode ini kurang pas untuk digunakan pada biji-bijian. Dan di jurnal pembanding yang kita temui, di sini ada mengatakan bahwa metode pengepresan di sini lebih cocok digunakan untuk bahan berupa biji-bijian, karena dari metode pengepresan hasil rendemen yang diperoleh akan lebih banyak dan lebih baik. Dan untuk kekurangan yang selanjutnya, di sini dapat kita lihat pada proses identifikasi awal, di mana pada jurnal acuan di sini hanya menggunakan KLT, yang mana dari hasil KLT ini nanti platnya akan diletakkan atau dibaca di bawah sinar UV 254. Sedangkan pada jurnal pembanding di sini lebih lengkap, karena pada screening awal atau identifikasi awal di sini dilakukan screening fitokimia, yang dimana ada dua proses identifikasi. Di sini ada identifikasi minyak atsiri dan identifikasi terpenoid. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah simplisia yang akan kita jadikan sampel ini benar-benar memiliki minyak atsiri, seperti dilihat dari sifat-sifat dari minyak atsiri tersebut, di mana yang kita ketahui bahwa minyak atsiri mudah menguap dan tidak akan meninggalkan noda bercak pada kertas. Lalu dilakukan identifikasi terpenoid. Kenapa di sini terpenoid? Karena sebagian besar dari minyak atsiri itu tersusun dari golongan terpenoid, yaitu tepatnya dari golongan monoterpen dan sesquiterpen.
Sehingga di sini dilakukan suatu uji kimia yang mana jika adanya cincin kecoklatan atau violet dari hasil pelarutan kimia, maka hasil tersebut, cincin tersebut menunjukkan adanya senyawa terpenoid. Kalau di sini disebutkannya triterpenoid. Dan untuk kekurangan yang terakhir dari jurnal acuan yang kita review, terdapat pada instrumen yang digunakan untuk proses identifikasi lebih lanjut. Di mana pada jurnal acuan di sini menggunakan GCMS atau gas kromatografi mass spektroskopi. Kebanyakan dari beberapa penelitian lazim menggunakan GCMS. Hampir dari semua penelitian terkait minyak atsiri, hampir semuanya menggunakan instrumen GCMS. Tetapi pada jurnal pembanding yang kita ketemui, di sini dilakukan analisis kualitatif itu menggunakan KLT spektrofotodensitometri, di mana pada instrumen ini dari hasil plat KLT akan dicocokkan dengan spektrum pustaka dan AUC, nilai AUC. Dan pada jurnal yang lain juga untuk pembanding, kita juga menemui di sini menggunakan instrumen FTIR, di mana alangkah baiknya proses identifikasi ini ditambahkan dengan beberapa instrumen tersebut, karena akan lebih meningkatkan validitas dari minyak atsiri yang akan kita teliti atau kita jadikan sampel. Dan dari FTIR ini sendiri kita dapat melihat pelarut organik yang masih terkandung di dalam minyak atsiri yang kita jadikan sampel. Kesimpulan, pada jurnal acuan mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya yaitu pada kromatografi lapis tipis atau KLT dan metode yang menggunakan sistem destilasi yang dikombinasi dengan modifikasi Denstal, karena metode tersebut sangat menguntungkan dengan waktu yang digunakan cukup singkat, serta mendapatkan hasil isolasi minyak atsiri lebih banyak. Serta tujuan dari penggunaan KLT pada artikel ini memiliki tujuan yang sangat bagus, agar dapat memperkirakan atau menjejaki sistem pelarut yang akan digunakan untuk kolom kromatografi yang nantinya akan digunakan untuk analisis menggunakan instrumen. Adapun kekurangan yang terdapat pada jurnal acuan, yaitu pada penggunaan metode ekstraksi yang kurang tepat untuk bahan berupa biji-bijian. Metode identifikasi yang digunakan hanya dengan KLT, dan kekurangan selanjutnya yaitu pada identifikasi senyawa hanya menggunakan instrumen GCMS, di mana hasilnya hanya mendapatkan struktur kimia, senyawa lain yang terkandung dalam sampel, dan dapat melihat larut yang terbaca pada kromatogram. Terima kasih telah mendengarkan hasil review kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.